Kalau kita punya paham etika yang baik, pasti sama alam baik kan? Iya. Bincang Pejalan, bincangnya para pejalan, pelana, etika, dan cerita. Nah, kawan jalan, tadi kan kita ngomongin soal pendakian, petualangan, penjelajahan. Iya. Nah, gue sebenarnya ada sosok nih, seseorang yang udah banyak juga pengalaman penjelajahannya gitu ya. Ya memang pekerjaannya dia mendedikasikan waktunya untuk hal itu tuh gitu. Jadi bisa kita undang sekaligus kita tanya-tanya ngobrol-ngobrol nih sama sosok ini nih. Oke, boleh banget dong, ayo dong. Jadi silakan Mas Didi. Mas Didi apa Bang Didi ya nih? Ada Bang Didi, gue panggil kawan jalan. Salam jalan, kawan jalan. Nah, ini dia kawan jalan. Jadi udah lengkap ya. Rasanya kita tadi ngomongin soal pendakian Rinjani, kita ngomongin petualangan-petualangan yang lain. Mungkin nanti bakal ada rencana ke Merbabu juga. Jangan-jangan kita bisa berangkat bareng ya lagi ya kan. Nah ini udah ada di sebelah gue nih. Udah berapa lama Bang? Banyak? Baru 15 tahun. Udah 15 tahun. 15 tahun pengalamannya udah Ngurusin planet dan segala isinya. Ujung ke ujung nih Bang ya kalau Indonesia kayaknya ya. Belum lah. Belum ya? Kalau keliling Indonesia tuh 7 kali hidup kayaknya baru kelar. Semua ya. Nah, Bang, kalau ngomongin penjelajahan, petualangan, apa sih Bang? Apa biasa Abang itu melakukan petualangan itu dari apa sih? Memilih tempat itu berdasarkan apa sih Bang? Oh, kalau kita kan kebiasaannya itu selalu nyari narasinya. Kayak pemilihan destinasi itu bukan hanya sekadar tempat yang udah ada di sana, tapi kan sebenarnya lebih penting lagi kita tuh bisa bawa kata kuncinya dampak sih, impact gitu ya. Sekecil apapun pasti kita bisa membawa dampak kok. Jadi itu yang kita jadiin alasan untuk penjelajahan kita gitu. Jadi tiap orang bisa punya alasan berbeda-beda kok gitu ya. Jadi memang ada yang sekadar adrenalin rush gitu ya, menantang adrenalinnya sendiri. Itu preferensinya sangat personal banget. Tapi kalau kita itu biasanya, kita tuh maksudnya Nat Geo ya, di National Geographic Indonesia, kita berupaya untuk mengerucutkan sudut pandangnya ke impact gitu, ke dampak. Seberapa besarkah kedatangan kita itu bisa membuat itu jauh lebih baik ketika kita tinggalkan. Gitu. Jadi di situ sih sebenarnya spirit penjelajahannya. Gitu. Oke. Ini juga kalau Mang Ali juga pengen tanya nih ke Bang Didi juga boleh banget nih gitu. Siap. Ya. Atau mungkin apa? Banyak. Tadi ini tuh Mas Ali tadi kepikiran mereka juga kan mungkin kan bisa ngomongin soal konten juga kan sama Bang Didi kan ya gitu. Kira-kira konten apa yang menarik ya yang untuk dilakuin yang bisa jalanin ya tadi tuh yang hubungannya dengan impact gitu, dampak gitu. Nah gimana sih ya mungkin tadi ya Bang apa aja kira-kira ya. Kayak kalau kemarin kan kita bersih-bersih danau gitu kan ya itu termasuk sudut gitu, pandang kan, baru ya, sudut pandang yang sebetulnya kita masukkan, kita embed ke dalam petualangan gitu kan, bahwa petualangan itu bukan sekadar petualangan, karena kan kita harus mengubah stigmanya gitu ya, bahwa katanya anak pecinta alam, tapi kok alam kita nggak membaik ya gitu. Betul. Jadi ada yang salah sama narasi itu. Itu yang sebetulnya kayak penanaman kembali, kemudian bersih-bersih gunung dan lain-lain. Itu sebetulnya mau dia besar atau kecil, mau dikatakan bahwa lo pencitraan aja, so be it, pencitraan emang kenapa gitu. Paling tidak kita sudah berbuat sesuatu kan. Jadi buat saya sih sebetulnya kita butuh tuh yang kayak gitu-gitunya tuh. Bersih-bersih gunungnya ditambahkan ke dalam petualangan atau menjadi seorang pendaki yang bijak dengan penggunaan barang-barang atau material yang memang lebih bersahabat sama planet ini. Itu kan narasi, itu kan pilihan gitu ya. Nah, semakin banyak orang yang memilih itu, disitulah kita berjuang. Oke. Nah, gimana kalau Bang Alit sendiri dari perjalanan petualangan yang sudah dilakuin, ada nggak sih yang pernah membawa dampak gitu? Kalau saya pribadi ya berarti ya, experience ya. Kalau saya mungkin pengalaman outdoor nggak terlalu banyak ya. Mungkin pasti nggak sebanyak Mas Didi. Belum, kita outdoornya di pagar. Rumah kita udah outdoor. Ya gitu. Ya kebetulan masuk dunia outdoor dulu pertama kali di SMA, karena ikut. Biasalah di SMA kan ada pecinta alam ya, ikut organisasi pecinta alam.
Tapi sempat lama vakum pada saat mulai kuliah dan masuk kerja lah. Akhirnya begitu. Saya bergabung di Columbia ini, baru mulai lagi nih. Apa namanya? Apa yang dulu udah lama ditinggalkan kayak wah, ada bangkit lagi ya. Iya. Gitu. Jadi selama sama Columbia ya ada beberapa hal sih mungkin yang kita lakukan bukan hal-hal yang besar ya atau momen-momen yang besar. Seperti yang tadi saya udah jelasin juga di awal, kita ada program namanya Protect Our Playground itu Mas, gitu. Jadi yang intinya buat movement kecil-kecilan untuk ngajak orang, yuk peduli yuk, kita nikmatin alam tapi give back kita sama alam apa sih? Lebih ke situ gitu. Maksudnya jangan cuma nikmatin aja tapi lu nggak ada kontribusinya nih sama alam gitu. Jadi kita ngajak waktu itu ya bersih-bersih. Sambil lari tapi mengutin sampah, lalu nggak cuma di outdoornya juga, kita tidak terpaku hanya di dalam di kota juga sempat ya di dalam gunung yang dalam arti alam, karena kan kegiatan di taman atau kayak kita biasa lari di GBK itu hitungannya udah outdoor juga kan, gitu. Kenapa namanya Protect Our Playgroundnya kita beda-beda nih. Gitu, ada yang di gunung, ada yang di pantai, di sungai, atau mungkin cuma di taman aja. Jadi makanya kita kenapa lakukan juga di tengah kota nih untuk bersih-bersihnya, gitu, seperti itu. Dan itu untuk saya pribadi juga, walaupun itu kegiatannya menginisiasi dari atas nama Columbia ya, tapi buat saya pribadi itu suatu hal yang ini perlu sih ya, terutama apalagi untuk anak muda zaman sekarang nih, gitu. Mungkin anak muda zaman sekarang mulai banyak nih, apalagi semenjak pandemi kemarin. Istilahnya banyak orang yang mendadak outdoor, tiba-tiba outdoor gitu ya, tiba-tiba jadi suka kegiatan outdoor, tapi mungkin mereka masih belum terlalu paham soal outdoor itu seperti apa sih, etika kita berkegiatan di outdoor itu seperti apa sih, ya itu yang mungkin kita lah yang peduli dengan kegiatan outdoor, termasuk juga mungkin Najio juga yang media yang sudah cukup besar di Indonesia, apalagi di dunia, bisa bantu menyuarakan itu sih gitu. Iya. Nah gimana tuh Bang? Kalau etika seorang pejalan itu tuh? Iya, kalau balik lagi kalau ke poinnya tadi dari Columbia, sebenarnya kita tuh butuh tuh Mas, butuh tuh yang artinya provider yang punya values gitu, punya nilai. Artinya kan kita sekarang itu hidup udah mulai bisa memilih ya, memilih, mengkonsumsi, memakai, menggunakan. Alangkah baiknya kalau memang kita bisa memilih partners atau orang-orang yang memang punya mission yang sama. Karena lebih cepat atau lebih besar dampaknya terjadi kalau kita ini bareng-bareng kan. Tapi kalau kita bekerja sendiri-sendiri nggak akan tercapai. Gitu. Tapi betul tadi soal etika, saya pikir itu juga PR yang masih banyak menempel di ini ya, di judul saya pencinta alam gitu kan. Anak pencinta alam tuh masih banyak yang perlu kita perbaiki di sana gitu ya. Jadi gunung-gunung kita masih kotor, lalu masih ada masih banyak lah yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang sebetulnya umum di kegiatan outdoor gitu ya. Misalnya diving dengan terumbu karang kita, itu kan juga sebenarnya hal yang menurut kita sederhana, tapi sebetulnya karena tadi ada rush ya, ada tren yang tiba-tiba nih kegiatan ini diserang oleh meningkat volumenya gitu, volumenya meningkat, jadi sehingga carrying capacity atau kapasitas si outdoor, si playgroundnya tadi kadang-kadang juga udah nggak mampu menampung manusianya gitu. Nah, yang diperlukan adalah teman-teman yang udah lebih dulu, yang udah pernah menjalaninya, ketimbang kita memuaskan diri kita sendiri, kita sisihkan waktu kita untuk mengakselerasi, membantu carrying capacity playgroundnya gitu. Dengan harapan suatu hari nanti ketika ceruk itu makin membesar, missionnya makin tebal. Yaitu terkandung dalam nilai etika tadi ya. Kalau kita punya paham etika yang baik, pasti sama alam baik kan gitu. Itu logikanya nalarnya gitu aja sih. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu nggak usah dibuang di rumah aja ya. Buang sampah di tempat itu udah kita masuk ke rumah orang dengan kaki berlumpur kan juga nggak sopan. Itu etika kan. Gitu. Sama aja kita ke gunung, kita masuk goa. Bahkan di beberapa, saya pernah ekspedisi di Karsnya Kalimantan Sangkulirang, kita copot sepatu, copot sendal karena kita menganggap itu rumah gitu kan. Ya kalau misalnya kita memakai etika itu dalam berkegiatan, saya pikir alam akan baik-baik aja sih.
juga sih. Kapan kalau mau nyobain ikut ekspedisinya Nat Geo? Boleh banget. Biar tahu. Mungkin ekspedisi berikutnya kita ke Kali Krukut kayak. Kali kerut ya. Ya deket-deket dulu aja. Iya, benar. Tapi saya pernah loh, saya pernah kayaking dari Gembrong ke Cakung untuk membuktikan bahwa Jakarta tuh sangat bisa jadi waterfront city gitu. Jadi hal-hal maksudnya ini ya emang berusaha untuk bisa diduplikasi oleh banyak orang. Iya. Kadang-kadang kita suka lupa sama yang di dekat-dekat kita gitu. Iya. Orang mungkin males karena ngelihat kondisinya saat ini mungkin gitu ya. Iya, padahal kan sebenarnya itu ibaratnya kayak permata yang lagi dilumurin lumpur, dia perlu digosok sama orang banyak supaya permatanya kan keluar gitu. Tapi kalau misalnya kita masih terus nimbun lumpurnya ke situ sampai kapanpun itu nggak akan pernah keluar sih. Iya. Sayangnya padahal kalau seandainya bisa bersih, bisa dijadiin jangan-jangan bisa jadi tempat wisata baru ya Bang ya. Betul. Iya, kan sekarang wisata itu berbasiskan aktivitas kan, bukan lagi destinasi, bukan lagi lanskap. Betul. Oke, Bang Didi terima kasih banyak nih kedatangannya sudah berbagi pengalaman tadi. Terima kasih juga nih buat Mas Helmi, Mas Alit. Ya. Jadi kawan jalan, simpulannya sebenarnya sederhana ya untuk menjadi perjalanan yang bijak itu. Tadi kalau mengutip lagi kata Bang Didi tadi ya, itu dimulai dari diri sendiri, dari kebiasaan kita sehari-hari ada di rumah gitu ya. Sederhana kayak kita buang sampah itu ya ke tempatnya lah ya gitu. Karena memang masih banyak yang buang sampah sembarangan gitu. Terima kasih Bang Didi, Mas Alit, Mas Helmi. Sama-sama, thank you. Saya Pak Lubis undur diri. Ini bincang pejalan yang kedua. Salam jalan, kawan jalan.